Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Soal nomor 27, perhatikan reaksi di bawah ini yang bersifat eksoterm atau eksotermik. Ini persamaan reaksinya, pastinya gas semua ya. Perubahan yang akan meningkatkan jumlah NO2 dalam campuran adalah, soal ini berkaitan dengan konsep pergeseran kesetimbangan. Nah, prinsip-prinsip pergeseran kesetimbangan itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah pengaruh jumlah reaktan. Reaktan itu di sebelah kiri ya. Apabila reaktan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Kemudian kalau reaktan dikurangi, maka kesetimbangan akan geser ke kiri. Faktor kedua adalah jumlah produk. Jumlah produk ini kebalikan dari reaktan ya. Kalau produk ditambah, gesernya ke kiri. Kalau produk dikurang, gesernya ke kanan. Nah, untuk faktor jumlah reaktan dan jumlah produk ini, yang berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan hanyalah reaktan atau produk dengan fase gas atau aqueous. Sekarang kita masuk ke faktor ketiga, yaitu tekanan. Ini tekanan total ya, maksudnya tekanan sistem. Jika tekanan ditingkatkan, maka geser ke koefisien gas yang lebih kecil. Nah, ini kan ada sisi kanan produk, sisi kiri reaktan ya. Nah, nanti koefisien yang fase gasnya dibandingkan. Kalau tekanan naik, maka gesernya ke koefisien gas yang lebih kecil. Tapi kalau tekanannya turun, dia akan geser ke koefisien gas yang lebih besar. Faktor selanjutnya adalah volume. Volume ini kebalikan dari tekanan ya. Kalau volume ditingkatkan, dia geser ke koefisien gas yang lebih besar. Sedangkan kalau volume dikurangi, dia akan geser ke koefisien gas yang lebih kecil. Ini volume ini maksudnya volume total atau volume wadah ya. Volume sistem. Faktor terakhir adalah temperatur atau suhu. Nah, kalau temperatur ini kita perlu melihat delta H atau sifat panasnya. Ada dua, yaitu jenis reaksi eksotermik dan jenis reaksi endotermik. Nah, kalau untuk eksotermik, temperatur ditingkatkan, dia akan geser ke kiri. Kalau temperatur dikurangi atau diturunkan, reaksi geser ke kanan. Sedangkan untuk endotermik, kebalikan dari eksotermik. Temperatur naik, geser ke kanan. Temperatur turun, geser ke kiri. Nah, kurang lebih ini 5 faktor atau 5 prinsip pergeseran kesetimbangan. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Yang diinginkan di sini adalah meningkatkan jumlah NO2. NO2 di mana letaknya? Ini ya, di kanan, di produk. Berarti sebenarnya di sini diinginkan bahwa reaksi kesetimbangan itu gesernya ke kanan. Nah, sekarang kita analisa saja satu persatu dari opsi A, B, C, D, dan E ini. Pertama, yang A, meningkatkan temperatur. Temperatur itu berarti yang prinsip kelima ini ya. Meningkatkan temperatur, dia geser kemana? Berarti kita harus lihat dia eksotermik atau endotermik. Kalau dari soal dia diketahuinya eksotermik ya. Berarti kita pakai yang ini. Eksotermik, meningkatkan temperatur. Temperatur naik, geser ke kiri, berarti ini. Gesernya ke kiri, padahal kita pengennya ke kanan. Berarti opsi A salah. Kemudian yang B, menambahkan gas Ne. Ne itu neon ya. Nah, kalau kita lihat di reaksi ini nggak ada tuh gas Ne. Kita skip dulu ya. Sekarang yang C, menambahkan H2O. H2O itu ada di sini H2O. Nah, ini H2O ya. H2O kebetulan di reaksi ini adalah produk. Berarti kalau menambahkan H2O itu adalah urusannya ke jumlah produk. Jumlah produknya ditambah. Berarti dia geser ke kiri yang ini. Berarti salah ya. Kan kita pengennya ke kanan. Menurunkan volume wadah reaksi. Volume berarti ya. Kita ke bagian volume, kemudian di sini diturunkan volumenya.
Kalau volume diturunkan, dia geser ke koefisien gas yang kecil. Nah, kita perlu hitung dulu ya koefisien gasnya ya. Untuk di reaktan di sebelah kiri, koefisien gasnya adalah, ini ada 4 sama 7, berarti 11. Koefisiennya 11. Kalau yang di kanan ini adalah 4 sama 6, berarti 10. Ini ya. 11 sama 10, mana yang lebih kecil? Ya, 10 kan? Begitu. Nah, berarti ketika volume diturunkan atau diperkecil, maka reaksi akan geser ke koefisien gas yang lebih kecil. Kebetulan koefisien gas yang lebih kecil itu adalah di produk atau di kanan. Berarti reaksi akan geser ke kanan. Yang D benar nih berarti nih. Tapi kita cek dulu yang E ya. Yang E menambahkan gas HCl. Menambahkan gas HCl. HCl itu, oh ini perlu analisa lebih lanjut nih ya. HCl ini kan asam sifatnya. Nah, dari reaksi ini yang sifatnya kebalikannya asam atau basa itu adalah NH3. NH3 ini basa. Akibatnya apa kalau ditambah HCl? HCl ini nanti akan bereaksi dengan NH3. Akibatnya NH3 berkurang. Di sini NH3 sebagai reaktan. Kalau reaktan berkurang, maka dia akan geser ke kiri, berarti salah. Nah, sekarang yang belum kita bahas tadi adalah yang B. Menambahkan gas Ne atau neon. Gas Ne ini gas inert ya. Tidak terlibat dalam reaksi. Nah, kalau menambahkan gas Ne, pengaruhnya di mana nih? Nggak ada nih pengaruh penambahan gas inert. Nah, ini kita perlu analisa lebih lanjut. Gimana tuh analisanya? Begini ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, penambahan gas inert dengan tipe wadah yang volumenya tetap. Volume tetap. Sama tipe wadah yang kedua adalah yang tekanannya tetap atau volumenya bisa berubah-ubah. Nah, logikanya seperti ini. Ya, anggaplah wadah, volumenya tetap gitu ya. Ketika diinjeksikan gas inert, artinya kan di dalam wadah ini makin banyak gasnya kan. Makin banyak gasnya, sementara volume tetap. Akibatnya apa? Semakin banyak gas inert yang dimasukkan, maka efeknya tekanan naik. Tekanan naik, maka dia akan geser ke koefisien yang kecil. Gitu. Nah, kalau dalam hal ini, sebenarnya betul tuh, dia gesernya ke kanan. Kalau tipe wadahnya adalah yang volume tetap. Nah, kalau tipe wadahnya yang volumenya berubah-ubah atau yang bisa menjaga tekanan tetap, kayak wadahnya kayak karet atau balon kayak gitu kan, dia volumenya berubah-ubah tuh tergantung banyaknya gas yang dimasukkan, bukan? Nah, berarti misalnya kayak gini ya. Nih, tutupnya. Ini isi gasnya. Kita injeksikan nih gas inert. Kalau kita injeksikan gas inert, wadahnya bisa berubah-ubah volumenya, otomatis kan semakin banyak gas yang dimasukkan, volumenya semakin besar dong. Nah, ini mungkin nanti akan jadi seperti ini nih. Nah, ini awalnya tutupnya agak di tengah gitu ya. Setelah diinjeksikan gas inert, tutupnya jadi naik ke atas gitu, volumenya meningkat. Kalau volume naik, dia gesernya kemana? Dia geser ke koefisien gas yang lebih besar. Nah, ini kebalikannya kan, berarti kan dari yang kasus pertama kan. Berarti dia, kalau di kasus ini, dia gesernya ke kiri. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih. 50-50 gitu kan. Karena di sini kita sudah menemukan opsi yang D, yang pasti dia gesernya ke kanan, maka yang B jangan kita pilih. Karena yang B tidak ada kejelasan volumenya tetap atau berubah-ubah. So,
kesimpulannya di soal ini jawabannya adalah yang D. Oke, mungkin itu saja pembahasan soal pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.